Itu dia Masjid Jami' Jami' Al-Khandaq atau disebut juga Masjid Sab'ah tadi ya. Itu di belakang tadi itu ada 7 masjid dulunya, tapi akhirnya dirombak menjadi Masjid Jami', satu masjid. Di samping yang kanan yang tadi sebelah kiri atau sebelah kiri kita kalau lihat dari jalan yang baru kita masuk tadi itu tempat di mana Rasulullah di sana. Yang mengatakan Rasulullah sebelum datangnya angin 3 malam berdoa secara sendiri, berdoa meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala 3 malam di mana datanglah akhirnya bantuan berupa angin yang sangat kencang, angin puting beliung yang menghancurkan mereka selama itu, yang mana mereka sudah kehabisan bahan makanan, terus diterpa dengan angin-angin tersebut. Akhirnya mereka pulang tanpa ada hasil, tanpa bisa memerangi kaum muslimin. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah peperangan Khandaq. Ya, kemudian di depan insya Allah ada Masjid Kiblatain ya. Bukit apa namanya ini? Depannya ini bukit apa kanan ini? Ini ada air terjunnya juga. Wow. Coba lihat batunya tuh. Ada air terjunnya. Lihat kah kemarin? Ya, bukit apa namanya nih? Bukit apa nih? Hah? Bukit apa ini? Bukit Ma'arif. Bukan Ma'arif. Wah, banyak air terjun. Kalau diartikan ini Ma'arif saya tidak tahu. Airnya dari mana airnya? Airnya asli ini Bu, dari bukitnya. Dengan selang-selangnya ya. Ini buatan ini. Sudah percaya. Buatan itu untuk hiasan kota Madinah. Oh, air buatan ya. Saya kira ada jam-jam. Kenapa air di Mekah, di Madinah selalu Zam-Zam? Air Zam-Zam itu berasal dari Mekah. Inilah Masjid Kiblatain di samping kiri. Coba perhatikan, kita tidak turun di sini. Ya. Ini dia Masjid Kiblatain yang dulunya menghadap Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjid Haram. Disinilah galaunya Rasulullah akan kiblat. Rasulullah sudah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk memindahkan kiblat karena sudah terlalu dihina-hina oleh orang-orang Yahudi. Dan disitulah penyatuan umat pada masa itu di tahun pertama Hijriyah, sebelum adanya perintah-perintah perang di tahun kedua. Peperangan Badar pertama di tahun kedua, ketiga Uhud, dan selanjutnya Rasulullah hidup di Madinah 13 tahun. Sebelah kiri di atas bukit sana. Nah, itu tidak ada sejarahnya sebetulnya. Tapi itu istana raja yang ada di Madinah. Oh, istana Raja Salman. Sebelah kiri. Hah? Raja Salman ya. Raja Salman. Raja Salman itu Arab. Abdul Salman Al Farisi. Mampir. Ani piro? Mana piro? Apa iki? Mampir nang endi? Kita belum dapat tiketnya. Tiket undangan maksudnya. Kemana? Mungkin kalau ada yang mau dinikahi putranya gitu kan, undangan-undangan gitu. Oke, kalau di sini ininya apa namanya? Kondangannya bukan hari Sabtu Minggu pagi. Kalau di sini kondangannya malam Jumat, malam Sabtu. Itu weekend mereka, karena hari Jumat dan hari Sabtu weekend mereka. Libur. Ya, kalau kondangan nggak seperti di tempat kita hari Sabtu dan Minggu. Nah, kalau sebagian di sini ini termasuk hiasan atau fasilitas Madinah juga, yang artinya pas di belakang sana ada Jamiah Islamiyah, Universitas Jamiah Islamiyah, yang banyak masuk beasiswa Indonesia, banyak mahasiswa Indonesia yang belajar. Dia kalau santai, dia daerah sini, jalan-jalan City Walk ini. Oh, Mahasiswa Indonesia. Ya, gitulah.
Di Mekah juga sudah banyak pembangunan begitu. Jadi kalau dibilang Madinah ini lebih maju dari awal daripada di Mekah. Tapi Mekah juga sudah banyak pembangunan. Cuma ya kesannya ada sedikit positif, sedikit negatif. Karena kalau saat ini kan orang memikirkan agama tidak yang seperti ini. Ini bukit apa nih? Bukit Wadri. Bukit Wadri. Bukitnya gak ada tumbuhannya. Tidak ada sejarahnya. Yang pasti kalau Madinah itu bukit-bukit itu berada di antara perbukitan. Madinah itu dikelilingi oleh bukit, sedangkan Mekah berada di atas bukit-bukit. Itu bedanya. Makanya kalau di Mekah itu ada tanjakan, ada turunan, hujan. Kalau hujan besar itu banjir. Ya, kalau di Madinah ini alhamdulillah tidak ada banjir. Belum pernah kita dengar ya. Oke. Uhud Sabah sudah, Khandaq sudah, sama Kiblatin sudah. Di depan kita akan ke Uhud. Tapi sebelum kita turun nanti ada sedikit pengumuman dari kami. Pertama, kita besok akan ke Mekah, yang mana kita akan persiapan besok pagi. Setelah sholat zuhur insyaallah kita sudah berangkat. Persiapan barang-barang sudah harus disiapkan, paling lambat jam 9 ditaruh di depan kamar, karena bellboy atau petugas hotel akan menurunkan. Dan untuk persiapan lebih matang lagi, kita akan mengadakan manasik umrah di lantai 2 di tempat makan di lantai 2 ya, setelah asar ini ya. Tolong Bapak Ibu kumpul setelah asar, setelah sholat asar ke lantai 2. Kita akan persiapkan apa-apa yang perlu disiapkan. Kita akan ingatkan tentang umrah ini ya. Ya Bapak Ibu ya, habis asar semuanya kumpul di lantai 2 ya. Oke. Nah, itu pengumuman kami sedikit. Nah, ini juga sedikit juga sebelum sampai Kuba, bagi siapa Uhud ya. Siapa yang mau wakaf Quran, itu biasanya kalau misalnya mau mewakafkan Quran di dalam masjid, itu harus sesuai Qurannya, penyamarataan Madinah, Masjid Madinah dan Masjid Makkah itu harus yang sesuai dan mirip dengan yang ada di masjid. Itu siapa aja yang ingin mewakafkan Quran untuk menjadi amal buat kita juga, dibaca orang lain yang setiap hari datang ke Masjid Nabawi atau Masjid Makkah. Nah, kita ada menawarkan juga Bapak Ibu, apabila misalnya ingin mewakafkan Quran, kita khususkan di Makkah saja, supaya yang mau itu insya Allah dari kami ada dijual 50 rial. Jadi kalau misalnya memang pengen mau wakafkan untuk siapa-siapa, tinggal catat saja namanya, niatkan, dan kami akan belikan 50 rial, dan kalau mau langsung diantarkan. Quran standar yang biasa itu ya, yang kecil seperti di masjid ya. Kalau memang ada yang mau, silakan daftarkan saja. Saya juga ya nanti kalau mau saya catatlah berapa gitu Qurannya ya, kalau ada yang mau mewakafkan Quran ya. Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada nanti silakan pada saat kita turun di Uhud atau nanti perjalanan pulang. Setelah dari Uhud ini kita pulang sebelum zuhur insya Allah. Nah, kita udah sampai di Uhud ya. Uhud kita akan turun
saya akan jelaskan cerita tentang Uhud. Uhud ini peperangan kedua yang diikuti oleh Rasulullah, Kacamata dipakai lah. juga dengan Ghazwatu Uhud yang diikuti oleh Rasulullah di tahun ketiga setelah peperangan Badar di tahun kedua. Ini ada cerita-cerita bumbu-bumbu dendam dari kaum kafir Quraisy, yang mana atas kematian pasukan mereka, balas dendamlah mereka ingin berperang di Madinah. Tapi ada yang khas di sini adalah para ahli pemanah ditempat di satu buah bukit yang banyak orang di depan, nanti Bapak Ibu akan lihat. Dan kematian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud ini, paman Rasulullah, teman Rasulullah, satu sepersusuan dengan Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Disinilah makam Sayyidina Hamzah beserta 70 orang syuhada yang meninggal. Nanti akan saya jelaskan, baru kita mengucapkan salam kepada ahli syuhada Uhud. Bukit Uhud dari ujung sana sampai ujung sana. Oke, nanti kita akan turun ya. Fokusnya ziarah dulu, oke? Ya, fokusnya ziarah dulu. Nah, di sini banyak belanjaan. Hati-hati, ini juga bisa saya katakan harta ghanimah. Harta ghanimah nggak, Pak? Oke, sekarang jam berapa? Jam 11 sudah. Tolong setengah jam saja kita di sini. Kalau bisa kurang, kita akan kejar sholat zuhurnya di Madinah. Nah, ada banyak belanjaan di sini. Tolong jangan ini dulu. Iya, jangan itu juga ya. Artinya perhatikan betul-betul apa yang mau dibelanjakan juga. Mana ya saya ngomongnya? Yang pasti kita dulu ziarah dulu, kemudian baru silakan. Nah, kalau masalah murah atau mahal di Madinah ini, kita perhatikan betul-betul apa bedanya ya. Kita tahu sendiri di Indonesia Bapak Ibu lebih mengerti tentang perbelanjaan ya. Mungkin di sini lebih murah, kita nggak tahu, silakan. Nah, ini kayaknya dari tadi sudah dipampang nih minyak zaitun, belum ada yang beli kah? Ditunggu ini sudah. Daripada jauh-jauh ke ini, silakan. 15 rial, 50.000 aja kalau uang Indonesianya, rupiahnya ya, 15 rial atau 50.000. Silakan berbelanja, kita nggak usah jauh-jauh, kita ini cuma supir kita lah, orang Indonesia juga kok ya. Silakan yang mau belanja, yang mau beli zaitun ini, kelebihannya sangat banyak Bapak Ibu. Selain buat kulit yang biasanya dipakai buat urut, LPG, untuk kelembapan juga bagus. Bibir-bibir kita yang pecah di musim dingin ini sangat bagus pakai zaitun. Buat diminum juga bisa, buat makanan juga bisa. Dan disebutkan juga zaitun buah yang mengobati penyakit dalam ya. Jadi ya silakan, kalau memang sebagai oleh-oleh juga bagus ini minyak zaitun ya. Ini sudah dipampang nih di depan ini, yang lewat depan silakan, nggak usah jauh-jauh. Nah, apa? Mana? Di dalam. Emang nggak lihat bedanya? Ini bukit Uhud. Ada kurmanya di bawahnya. Ini kurma tuh. Nah, itu ya Pak supir, saya nggak ngeliat sih tadi. Tahu saya pohon zaitun, tapi tadi itu di belakang ini. Itu ada jam. Ya. Oke, kita turun, lihat nih banyak bis. Tolong perhatikan betul-betul di mana parkirnya, di mana kita belok, perhatikan. Jangan pas belanja saja yang diperhatikan ya. Bahaya itu nanti. Apa ya? Kita turun sama-sama. Sebelum foto-foto kita akan ziarah
ke perkuburan syuhada 70 orang ini. 70 orang ini diketahui meninggal, dijumlahkan pada saat itu kita tidak tahu ya, ada sahabat-sahabat, ada yang mengatakan di bawah, di daerah rendah inilah dimakamkan dulu. Coba perhatikan